Samsung A50. Saya pakai HP ini selama 3 tahun karena perusahaan saya bekerja memberikan beberapa opsi pilihan HP Samsung yang wajib dimiliki. Jadi saya membeli Samsung A50 yang ketika itu lagi hype-nya. Segala hal yang berkenaan dengan pekerjaan, kontak teman-teman, keluarga, semua terhubung di sini. Terkadang saya juga suka main game di HP ini, tapi paling sering ya melihat YouTube dan movie. Karena seperti yang teman-teman tahu, Samsung jago dalam reproduksi Super AMOLED-nya dalam memanjakan mata. Itulah salah satu alasan pribadi saya membeli Samsung A50. Suka duka pakai Samsung A50 akan saya coba ceritakan di video ini. Bukan jadi patokan baku ya, tapi setidaknya membantu teman-teman yang mungkin ingin membeli Samsung A50 di tahun 2022. Apakah masih worth it? Ini ceritaku tentang Samsung A50. Mungkin akan jadi pertanyaan ya, Samsung kan kerap sekali mengeluarkan tipe-tipe HP di berbagai segmen. Kenapa saya tetap stay dengan Samsung A50? Ya, jawabannya karena HP ini emang nggak ada masalah serius selama saya pakai. Dimulai dari kelebihan yang membuat saya betah pakai HP ini ya. Pertama, update patch keamanan yang rutin dari awal pembelian. Awal saya beli Android-nya masih versi 9, sampai tahun 2021, update software-nya Android mentok ke Android 11 dengan One UI 3.1. Tapi update patch keamanan masih jalan hingga Maret 2022. Saya kurang tahu ya, apakah itu update patch keamanan yang terakhir atau masih ada lagi. Cuma bagi saya, Samsung termasuk pabrikan yang paling care dengan adanya update patch keamanan yang rutin. HP ini tidak pernah alami bugs atau kerja semakin berat. Bagi saya, malah lebih ringan UI-nya. Kedua, main kameranya yang beresolusi 25 megapiksel. Dari awal saya beli, ada banyak perombakan di sistem UI kamera dan penambahan fitur. Cuma menurut saya, hasil kameranya sedikit ada perubahan aja secara software AI-nya. Jadi hasilnya cukup bagus lah dalam kondisi cahaya berlimpah ketika siang hari. Di indoor pun juga masih terbilang oke, gambar yang ditangkap masih memberikan warna natural. Dalam suasana tersebut, kameranya tidak berusaha menaikkan brightness karena ingin menjaga kontras. Samsung A50 ini juga saya pasangin Gcam. Namun Gcam yang biasa saja, yang ada fitur HDR Plus-nya. Namun belum ada night mode-nya ya. Hasilnya cukup lumayan, warnanya lebih tegas dan sedikit berkarakter dibanding kamera bawaannya. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Ketiga, Samsung A50 yang saya beli punya besaran RAM 6 dan ROM 128. Di era sekarang RAM 6 sudah termasuk standar lah ya, nggak besar-besar amat, begitupun dengan ROM 128-nya. Cuma ya karena HP ini sudah saya pakai selama 3 tahun, internal memori 128 terasa kurang cukup menampung banyak data. Sebenarnya, Samsung sudah memikirkan matang-matang pada pemakaian usernya untuk jangka panjang dengan memberikan triple slot, dual SIM plus memory card. Tapi emang dasarnya saya males aja mindahin data. Ya, untuk nyimpan foto dan video saya pakai cloud di Google Foto aja. Keempat, layarnya. Bukan rahasia umum kalau layar AMOLED punya sifat dua mata pisau yang tajam. Bagus ketika kita menikmati konten multimedia dan kadang banyak cerita terjangkit shadow. Samsung A50 yang saya gunakan selama 3 tahun ini, layarnya masih baik-baik saja. Belum terjangkit shadow, white spot, yellow tint, tompel, atau penyakit lainnya. Kondisinya masih bersih, warna dan brightness-nya pun gak ada gangguan sama sekali. Gak tahu kenapa ya, layar Super AMOLED-nya Samsung seri A lebih jarang terserang penyakit daripada Samsung tipe S, yang kebanyakan HP teman-teman saya seri S sudah punya penyakit itu dalam pemakaian 3 tahun. Mungkin karena saya juga jarang bermain game berlama-lama. Brightness layarnya juga saya setel manual, nggak terlalu saya cerahkan. Always on display nggak pernah saya setel. Bisa jadi itu mungkin menghindarkan layar ini dari berbagai penyakit. Kelima,
fitur multitasking yang mendukung di One UI 3.1. Karena saya sering nonton YouTube dan movie, fitur pop-up screen sedikitnya membantu daripada fitur dual screen yang terlihat memotong layar. Jadi kerja, balas-balas WA masih enak sambil nonton. Hehe. Karena RAM di Samsung A50 juga punya kapasitas RAM 6, sehingga pop-up screen berjalan lancar tanpa adanya lag. Suka deh pokoknya. Dari semua yang saya paling suka di Samsung A50, pastilah ada juga yang membuat saya ingin berpaling ke tipe atau merek lain. Di antaranya, pertama, bodinya. Yang saya soroti terutama di sini adalah back body ya. Sebenarnya saya nggak mempermasalahkan akan material back body dari plastik, karena bisa kita tutupi atau percantik dengan memakai casing. Tapi bukannya malah melindungi casing, justru buat bodi belakang HP ini jamuran dan membuat back casingnya lepas. Padahal saya nggak pernah bongkar nih HP. Apa karena casingnya sifatnya kedap ya? Jadi jarang saya lepas juga, dan pertama saya lepas, lah kok kaget, bisa-bisa tutupnya lepas. Kedua, kualitas videonya yang cuma beresolusi Full HD 30 fps. Samsung A50 bagi saya kurang bagus. Sistem videonya tidak bisa membaca situasi sesuai yang kita harapkan. Dynamic range yang buruk, gambar yang diambil kurang bisa fokus secara cepat. Ya pokoknya saya kurang pede aja kalau mamarin hasil video Samsung A50 ini ke medsos. Kualitas kamera ultrawide-nya 8 megapiksel dan depth 5 megapiksel juga kurang bisa dibanggakan. Bedanya untuk kamera selfie-nya sendiri, saya sebagai cewek sih ya suka-suka aja karena hasilnya tuh agak fake gitu loh. Jadi lumayan membantu kalau saya lagi males dandan. Ketiga, buka tutup dan multitasking bagi saya tidak ada masalah. Cuman chipset Exynos 9610 sudah jadi chipset uzur. Jadi kurang gegas jika dibandingkan dengan HP-HP yang berchipset Snapdragon. Contohnya, waktu di konten kita antara Samsung A50 dengan Oppo K3, Samsung hampir kalah telak dalam proses buka tutup aplikasi dan proses multitasking. Keempat, masih masalah chipset Exynos 9610. Dalam bermain game agak lama, contoh Mobile Legends, ya again, kewalahan, kadang alami lag, patah-patah, dan frame drop bodinya pun jadi panas. Tapi dasarnya saya bukan maniak game sih ya, jadi nggak terlalu masalah. Tidak terlalu mengganggu untuk pemakaian sehari-hari saya, karena dalam pemakaian normal, suhu ponsel ini tidak pernah panas. Kelima dan yang paling terakhir, performa baterai 4000 mAh jadi menurun. Itu sih wajar ya, karena yang namanya baterai pasti ada umurnya dan tiap tahun pasti ada penurunan. Yang dulu biasa untuk seharian, sekarang saya bisa charge 2-3 kali sehari. Karena aplikasi saya juga semakin bertambah. Walaupun sudah saya coba untuk close, tapi masih ada juga aplikasi-aplikasi yang menyedot daya di dalam background. Untungnya sistem charge-nya lumayan cepat. Dalam 30 menit sudah bisa terisi 50%. Untuk penuh kira-kira butuh waktu 1 jam 15 menitan lah. Dengan sistem fast charging 15 watt. Sedikitnya ini bisa membantu sih. So, itu keluh kesah saya bersama Samsung A50 yang menemani saya sehari-hari dalam 3 tahun terakhir ini. Bagi saya yang emang punya sifat tidak terlalu suka gonta-ganti HP sebelum HP-nya rusak, mungkin akan saya lanjutkan entah dia bertahan sampai berapa tahun lagi. Jika ingin ganti HP, mungkin saya akan beli aja HP sekunder tanpa menggantikannya. Bukan masalah nama brand yang membuat saya nyaman terhadap suatu produk, namun produk itulah yang harus membuat kita nyaman. Itu prinsip saya. Taruhlah A50 bukan bikinan Samsung ya, pasti saya tetap membelinya dan memakai dalam jangka panjang. Smartphone yang paling bagus adalah smartphone yang bisa mengerti kebutuhan kita dan kita juga bisa memaksimalkannya.
Saya Vanilla dari tim Gadget Pahlawan, pamit. Bye!